Anda sudah tahu sendiri, Boaz Salosa dan Justinus Pay meninggalkan Persipura dengan tidak terhormat. Sepanjang tahun 2020 dan tahun 2021 bisa dibilang merupakan tahun yang tak mudah dilewati karena adanya pandemi virus corona penyebab COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia sampai ke seluruh tanah Papua. Datangnya tahun 2022 pastinya membuat orang berdoa dan berharap pandemi COVID-19 hilang dari muka bumi dan kembali mendapatkan hal-hal baru yang menyenangkan sehingga Anda dan saya dapat menyaksikan pertandingan bola kaki di stadion seperti yang dulu lagi. Dengan begitu banyak orang yang memenuhi tribun utara, tribun barat, tribun selatan, dan tribun-tribun lainnya di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Tahun 2022 adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan catatan yang bersih dan berharap setahun ke depan tim kebanggaan kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Halo sahabatku, ketemu lagi dengan saya Pace Melki di cerita singkat cara dan gaya. Seperti biasanya kita akan membahas sedikit cerita singkat dan menarik dari berbagai kalangan figur publik tentang masa-masa pahit dunia sepak bola yang dialami oleh jagoan-jagoan kita Boaz Salosa, Justinus Pay, Jackson F. Tiago, Todd Ferry, dan lain-lain. Oke teman-teman, lanjut. Maksud yang tadi saya sampaikan di awal pembukaan video adalah tahun 2021 tim Mutiara Hitam kehilangan jagoan-jagoan hebatnya yang pastinya Anda sudah mengetahuinya sendiri bahwa Boaz Salosa bersama Justinus Pay dilepas Persipura Jayapura dengan alasan melakukan tindakan indisipliner berulang kali. Manajemen Persipura Jayapura resmi mencoret atau melepaskan Boaz Salosa dan Justinus Pay pada hari Selasa tanggal 6 bulan 7 tahun 2021 waktu malam setempat di Kota Jayapura, Papua, Indonesia Timur. Keputusan itu tentu sangat mengejutkan bagi para pencinta tim kebanggaan Mutiara Hitam Persipura Jayapura mengingat Boaz Salosa dan Justinus Pay merupakan legenda hidup Persipura Jayapura yang sudah mengabdi puluhan tahun lamanya ataupun sudah sangat lama bersama tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Ketua Umum Persipura Jayapura Ben-Hur Tomimano pada saat itu menyatakan bahwa Boaz Salosa dan Justinus Pay melakukan tindakan indisipliner berat yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Namun Ketua Umum Persipura Jayapura Ben-Hur Tomimano tidak menjelaskan tindakan indisipliner apa yang dilakukan oleh Boaz Salosa dan Justinus Pay. Oke teman-teman, kita koma dulu dan kita lanjut ke cerita yang satunya ini. Ketua Komisi Disiplin atau Komdis PSSI Erwin Tobing membenarkan pihaknya menghukum gelandang Persipura Jayapura Todd Ferry berupa larangan bermain selama setahun akibat tingkah laku buruk terhadap perangkat pertandingan ketika melawan Bali United dalam pekan ke-11 BRI Liga 1 Indonesia tahun 2021-2022 pada tanggal 5 November tahun 2021 yang sudah berlalu. Erwin menjamin bahwa Komdis tidak pandang bulu dalam menjatuhkan hukuman termasuk untuk kasus Todd Ferry. Sanksi berat akan diberikan karena pemain muda terbaik Liga 1 Indonesia pada tahun 2019 itu patut divonis dengan pasal ke-50 ayat 1 poin B. Kami menjatuhkan sanksi itu ada dasarnya sesuai kode disiplin. Sanksi untuk Todd Ferry itu berasal dari hukuman Komdis Disiplin atau Komdis PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Wow, dahsyat benar ya. Jadi teman-teman, kita koma lagi dulu. Kita lanjut ke cerita yang satu ini. Sangat-sangat luar biasa. Oke teman-teman, Persipura akhirnya melepas Jackson F. Tiago. Kekalahan ini merupakan kali ke-9 yang dialami Persipura di BRI Liga 1 sekaligus membuat mereka kian terpuruk di zona degradasi dengan hanya satu kali merengkuh kemenangan. Ironisnya, gol tunggal Borneo FC yang dicetak oleh Francisco Torres pada menit ke-71 berasal dari umpan terukur matang ikon Persipura Boaz Salosa. Setelah memberi asis kepada Torres, Boaz terlihat tak melakukan selebrasi berlebihan. Ia hanya langsung berlutut dan mengambil sikap berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan yang dianutnya yaitu Kristen. Bisa dimaklumi, Boaz Salosa adalah bagian terpenting Persipura saat meraih trofi juara Liga Indonesia yakni pada tahun 2005, tahun 2009 dan tahun 2011 dan tahun 2013 serta gelar juara Torabika Soccer Championship pada tahun 2016. 3 di antara 5 trofi juara itu terjadi berkat kolaborasi Boaz bersama Jackson F. Tiago di dalam tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura.
Kedua akhirnya berpisah untuk kali kedua pada awal Juli 2021 menyusul keputusan manajemen Persipura Jayapura melepas Boaz Salosa. Hal ini menjadi perpisahan yang meninggalkan luka dan cerita dan juga inspirasi bahwa itulah dunia sepak bola. Jackson F. Tiago menjadi korban keempat pelatih yang mengikuti jejak 3 pelatih lain yang lebih dahulu merasakan kejamnya persaingan di BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Teman-teman, sebenarnya tahun 2021 itu ada beberapa pelatih yang dipecat dari klub sepak bola lainnya di Liga 1 BRI. Jadi, Jackson F. Tiago menjadi korban keempat pelatih sepak bola yang dipecat oleh manajemen. Kalau kita mengacu pada tabel klasemen, Jackson F. Tiago pantas kehilangan jabatannya karena tak mampu mendongkrak penampilan tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Jadi teman-teman, selain memberhentikan pelatih kepala Jackson F. Tiago, pihak manajemen Persipura Jayapura juga telah memutus kontrak kerjasama dengan Breno Araujo sebagai pelatih fisik tim Persipura Jayapura. Yang perlu Anda ketahui bahwa manajemen Persipura mendatangkan Breno Araujo sebagai pelatih fisik Persipura Jayapura atas rekomendasi Jackson F. Tiago. Sebelum bergabung dengan Persipura, pelatih fisik asal negara Brasil itu sempat menjadi pelatih fisik salah satu klub elit yaitu Vasco da Gama, merupakan nama tim sepak bola dan bermarkas di Rio de Janeiro, negara Brasil. Jadi teman-teman, kesimpulan yang saya garis bawahi dari jagoan-jagoan kita di tim Mutiara Hitam ini adalah mereka semua adalah orang-orang hebat yang memberikan kontribusi maupun dedikasi yang terbaik untuk tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Mereka semua telah membawa nama besar Papua ke seluruh Indonesia. Bukan saja di negara kita, mereka mampu mewarnai Papua di kancah internasional atau mau dibilang sampai ke luar negeri dalam pertandingan sepak bola Indonesia. Dan itu sudah dibuktikan dan Anda sudah melihat hadirnya Jackson F. Tiago di dalam tim Mutiara Hitam mampu meraih 3 trofi juara Liga Indonesia, yakni pada tahun 2009, 2011, dan 2013. Jackson F. Tiago juga menjadi bagian sukses Persipura berjaya di turnamen pramusim, mulai dari Kraton Cup tahun 2009, Inter Island Cup tahun 2011, dan SCTV Cup tahun 2011. Di level internasional, Persipura Jayapura juga menembus semifinal Piala AFC pada tahun 2014. Jackson F. Tiago juga mengembalikan pamor Persipura yang sempat terpuruk pada awal Liga 1 Indonesia tahun 2019 yang sudah berlalu, menggantikan peran Luciano Lendro yang dipecat karena dinilai gagal memenuhi harapan manajemen dan supporter Persipura. Jackson F. Tiago pelan tetapi pasti dan berhasil membangkitkan dan membawa tim Mutiara Hitam merangkak naik. Persipura pun mengakhiri kompetensi dengan bertengger di peringkat 3 seperti yang diketahui. Trofi juara musim itu diraih oleh Bali United dan Persebaya Surabaya menjadi runner up. Itulah jasa besar Jackson F. Tiago pada tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Jika Anda melihat di media sosial, banyak berita yang bercerita yang mengatakan bahwa kepergian Jackson F. Tiago adalah karma pemecatan Boaz Salosa maupun Tinus Pai. Wow, ini sangat luar biasa dalam tanda kutip. Anda juga harus dapat menilai dengan pandangan yang positif. Saya ingin sampaikan bahwa Jackson F. Tiago datang ke Persipura Jayapura karena ada masalah. Selang beberapa waktu kemudian, manajemen Persipura atau Ketua Umum Persipura pada saat itu adalah Bapak Manasseh Robert Kambu mengontrak pelatih asal Brasil Jackson F. Tiago membesut tim Mutiara Hitam sejak September tahun 2008 yang sudah berlalu. Dan kehadiran Jackson F. Tiago menjadi kekuatan besar di Persipura sehingga Persipura bisa meraih 3 trofi juara Liga Indonesia, yakni pada tahun 2009, 2011, dan 2013. Jackson F. Tiago juga menjadi bagian sukses Persipura berjaya di turnamen pramusim, mulai dari Kraton Cup 2009, Inter Island Cup 2011, dan SCTV Cup tahun 2011. Di level internasional, Persipura Jayapura juga menembus semifinal Piala AFC tahun 2014. Jadi teman-teman, kalau Anda melihat hal ini, berarti kalau disimpulkan Jackson F. Tiago datang ke Persipura karena ada masalah, dan Jackson F. Tiago meninggalkan Persipura Jayapura dengan masalah. Coba tuliskan komentarmu dengan sangat positif di dalam kolom komentar tentang Jackson F. Tiago. Kita koma dulu teman-teman dan kita lanjut ke Breno Araujo.
Selaku pelatih fisik juga adalah sosok yang luar biasa yang telah memberikan pelayanan terbaiknya bagi jagoan-jagoan kita tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Semoga di klub yang baru beliau dapat berkarir kembali dalam bidangnya di waktu-waktu yang akan datang. Kemudian teman-teman, kita lihat lagi tentang yang satu ini, yaitu Todd Ferre. Pemain muda terbaik Liga 1 Indonesia tahun 2019 itu divonis dengan pasal ke-50 ayat 1 poin B. Sanksi itu ada dasarnya sesuai kode disiplin pada pemain bola. Jadi semoga saja di tahun-tahun ke depan Todd Ferre dapat berkarir lagi di tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Tetapi mungkin menurut saya adalah seorang Todd Ferre dapat mengontrol kembali emosinya sehingga dia dapat mengembalikan pamornya sebagai pemain terbaik di musim-musim yang akan datang. Berikutnya kita melihat seorang kakak Justinus Pais dan Boa Salosa. Kakak Justinus Pais dan Boa Salosa atau kakak Tipa atau kakak Boci ini akhirnya mendapatkan pelabuhan baru usai dibuang Persipura Jayapura karena masalah indisipliner. Tidak dijelaskan secara pasti apa yang dilakukan oleh keduanya, namun keduanya sudah memiliki klub baru. Kakak Boci sebagai pemain anyar Borneo FC di Liga 1 Indonesia di tahun 2021, sementara kakak Tipa sudah berseragam Dewa United di Liga 2 Indonesia tahun 2021. Banyak kabar yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa ada harapan Boa Salosa akan kembali lagi untuk memperkuat tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura di tahun 2002-2023. Tapi kita tidak tahu karena Anda sudah tahu sendiri Boa Salosa dan Justinus Pais meninggalkan Persipura dengan tidak terhormat. Dalam tanda kutip ya, Anda yang bisa menjawab. Dan saya tidak perlu menjelaskan kehebatan kedua ikon Mutiara Hitam tersebut karena kedua bintang tersebut saya sudah pernah bercerita panjang dan lebar mengenai karir, skill, dedikasi, pengorbanan maupun prestasi di dalam tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura. Dan Anda bisa nonton melalui link pada deskripsi yang sudah saya tulis. Baik teman-teman, itulah tahun 2021 yang menjadi masa kelam luka yang sulit dilupakan bagi para jagoan-jagoan kita di dalam dunia sepak bola. Kamu bisa ambil inspirasi hidup dari sepak bola yang berasal dari para pelaku sepak bola itu sendiri untuk menjadi pembelajaran dalam diri Anda masing-masing. Sepak bola bukan lebih dari sekedar olahraga, permainan, bisnis maupun prestasi. Sepak bola mengajarkan banyak hal. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam sepak bola yang bisa kita petik. Sepak bola mengajarkan kita kerjasama, bagaimana tidak menjadi orang yang egois. Sepak bola juga mengajarkan kedisiplinan, memupuk sifat dan sikap kepemimpinan, keuletan, sportivitas, fair play, serta kerja keras. Sepak bola itu sederhana, tetapi bermain yang sederhana itu sulit. Kamu harus menebak, jika tidak, kamu tidak bisa mencetak gol. Silahkan tuliskan pendapatmu tentang jagoan-jagoan kita di kolom komentar tentang Jason F. Thiago, Todd Ferre, Boa Salosa, Justinus Pais. Bagaimana kisah-kisah mereka di tahun 2021 yang sangat pedis di dalam diri mereka yang tidak bisa dilupakan. Silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan saya Pace Keriting, God bless you, dan bye-bye.